Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan bahasan dan kajian kita dari apa yang sudah kita mulai sebelum Ramadan lalu. Terakhir kita membahas di tempat ini surat Al-Asr. Kita melanjutkan surat di atasnya, yaitu surat apa? Surat At-Takatsur. Surat ini menarik sekali untuk kita renungkan, menggugah kembali iman kita kepada Allah, menggugah kita akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyadarkan kita akan hakikat dunia, menyadarkan kita agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia, menyadarkan kita bahwa dunia ini akan hilang, dunia ini akan lenyap. Apapun jenis dari sebuah kekayaan di dunia, berapapun jumlahnya, semua itu ibarat debu yang tertiup angin. Semua itu ibarat la ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah. Kata Rasulullah SAW, semua itu tak bernilai di sisi Allah walaupun hanya dengan sayap nyamuk. Surat ini terdiri dari 8 ayat. Surat At-Takatsur. Para ulama tafsir dari beberapa rujukan tafsir menyebutkan bahwa surat ini turun berkaitan dengan dua suku Makkah yang ada di Makkah. Dua suku ini berseteru, masing-masing membanggakan sukunya, masing-masing membanggakan tokoh-tokoh yang dimiliki mereka. Satu suku mengatakan bahwa kita memiliki fulan dan fulan, kita memiliki orang-orang hebat seperti fulan dan fulan. Itulah pemakaman mereka dan itu monumen-monumen mereka. Suku yang satu pun mengatakan yang sama. Kami memiliki pula tokoh-tokoh yang hebat seperti fulan dan fulan, dan itulah pemakaman-pemakaman mereka. Berkaitan dengan kondisi mereka ini, Allah menurunkan surat ini, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka, sikap berbangga-bangga mereka dengan dunia itu menjadikan mereka itu lupa akan kewajiban mereka kepada Allah sampai mereka wafat. Ini singkat kisah seputar sebab turunnya surat At-Takatsur. Tentu sebab ini berkaitan erat dengan maknanya. Maknanya sangat berkaitan erat dengan sebab ini.
Makanya para ulama tafsir mengatakan ma'rifatu sababin nuzul tu'inuka ala fahmil ayah. Pemahaman Anda, pengetahuan Anda tentang sebab turunnya sebuah ayat akan membantu Anda untuk memahami ayat itu sendiri. Dengan kita mengetahui sebab tadi, secara global kita sudah paham, oh itu maksudnya. Ayat yang pertama, Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Alha ini artinya melalaikan. Alhaakum, melalaikan kalian. Apa yang melalaikan kita? Takatsur. Jadi takatsur ini yang menjadi fa'ilnya, subjeknya, objeknya kita. At-takatsur ini berbangga-bangga, atau secara bahasa berasal dari kata apa? Al-kathrah, banyak atau memperbanyak. Di upaya seseorang untuk memperbanyak dirinya dari sesuatu. Jadi at-takatsur ini kalau bahasa kita memperkaya diri. Alhaakumut takatsuru, takatsur subjeknya. Artinya upaya seseorang untuk memperkaya diri dengan beraneka ragam dunia itu menjadikan manusia lupa. Jadi memperkaya dirinya itu yang menjadikan dia lupa. Mohon maaf kalau timbul pertanyaan, kenapa manusia lupa kepada Allah? Ada sebabnya, yaitu takatsur, memperkaya diri. Ini maknanya. Apakah yang dimaksud dengan memperkaya diri ini harta saja atau unsur-unsur yang lain? Inti dari yang dijelaskan oleh para ulama sebetulnya muaranya sama. Coba saya kutipkan komentar dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari, referensi utama dalam menafsirkan Al-Quran baik kalangan terdahulu maupun sekarang. Ibnu Katsir pun kembali kepada Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir mengatakan alhaakum ayyuhan nasa al-mubahatu bi kathratil mal wal adad. Memperkaya diri dengan menumpuk harta dan menghitung-hitungnya melalaikan kalian semua wahai manusia. Dari apa? Dari ketaatan kepada Allah, wa amma yunjikum min sakhatihi alaikum, dan melalaikan kamu dari segala sesuatu yang bisa menjadikan Allah, kalian itu selamat dari murka Allah. Bersifat umum penjelasan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Apapun yang sifatnya itu harta dan upaya untuk memperbanyak harta, jenis harta, upaya manusia untuk memperbanyak harta itu akan menjadikan dia lupa dari ibadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Kalau Imam Ibnu Katsir komentarnya hampir sama, sebetulnya nadanya ke arah situ. Beliau mengatakan syagalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirati wa ibtighaiha. Kata Imam Ibnu Katsir, kecintaan terhadap dunia, kekayaan-kekayaan dunia melupakan kalian semuanya dari
mencari akhirat. Dunia lebih luas lagi bahasa beliau. Kalau Imam As-Sa'di menjelaskan ayat ini dengan gaya bahasa beliau, gaya bahasa nasihat. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini mengancam kita semuanya. Ini kan bahasa nasihat namanya. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini mengancam kita semuanya. Mengancam kita akan perilaku kita yang melupakan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan untuk ibadah kepada Allah, tujuan ma'rifatullah, mengenal Allah, tujuan untuk kembali kepada Allah, mengutamakan kecintaan Allah dari segala sesuatu. Ini semua alhaqum, melalaikan kalian semuanya. Allah mengancam kalian atas sikap ini. Yang dimaksud dengan takatsur, kata beliau, kata Imam As-Sa'di, ini adalah yashmul dzalika kullu ma yatakatsara bihi al-mutakatsirun. Masuk di dalamnya apapun yang diperlombakan, yang dijadikan ajang oleh manusia untuk memperkaya diri. Seperti apa? Seperti minal amwal, dari bentuk harta benda. Harta benda. Anak, teman, kolega, partner, al-junud, tentara-tentara. Kalau bahasa organisasi, memperbanyak keanggotaan. Sibuk cari anggota, sibuk buka cabang, sibuk cari suara, sibuk cari al-khodam, orang-orang yang bisa mempopulerkan nama dia, orang-orang yang akan bersuara dengan suara dia. Sibuk, hidupnya habis untuk ini. Wa ghairi dzalika mimma yaqsidu min, dan yang lainnya, di mana manusia memiliki tujuan untuk memperkaya diri dengan hal-hal yang seperti itu. Harta. Harta ini uang, harta bergerak, dan harta tidak bergerak. Uang, harta bergerak. Harta tidak bergerak, apa? Properti, tanah, mobil. Sibuk orang untuk ini. Lupa dia dari Allah karena disibukkan mengurusi ini semuanya. Ini yang disebut dengan, ini yang dimaksud pada ayat ini, alhaqumut takatsur. Harta. Begitu juga kedudukan, menyibukkan dia. Jabatan menyibukkan dia. Kepartaian, keorganisasian menyibukkan dia dari ibadah kepada Allah. Sibuk dia untuk membuka cabang di mana-mana. Sibuk dia untuk cari pengikut. Sibuk dia untuk mencari orang-orang yang menyuarakan dirinya. Bahkan harta, uang pun dia korbankan untuk mendapatkan popularitas. Sibuk dia untuk menjadikan namanya terpampang di media-media. Dihabiskan waktu dia agar namanya senantiasa tertulis di mana-mana. Akhirnya dia pun lalai. Sederhananya, sholat pun gak ingat. Yang hanya di benaknya
fulus. Bahasa saya ekstrim. Dajjal tertulis di jidatnya apa? Kaf, fa, ro. Ini orang tertulis di jidatnya apa? Fulus. Ada beberapa ayat yang senada dengan ini. Ada beberapa ayat senada dengan ini. Seperti surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu." Ketahuilah, ilmu, lihat bahasanya. Ketahui, kamu harus punya ilmu, harus faham, harus ngerti benar bahwa kehidupan dunia ini la'ib. Apa la'ib? Mainan. Lahu apa? Sia-sia aja. Sia-sia aja. Wazina, apa zina? Suatu yang gemerlap, hijau. Manusia demen itu. Ad-dunya hulwatun khadirah, kata Nabi dalam hadis sahih. Dunia itu hulwah, manis, khadirah apa? Hijau. Hijau, Pak. Makanya kalau orang mata duiten dibilang apa? Matanya hijau. Zina, gemerlap. Suatu yang gelap dihiasi dengan lampu-lampu yang warna-warni, menjadikan orang apa? Datang. Itulah dunia. Gelap, tapi dikasih warna-warni, dikasih warna ini, dikasih baliho ini, ditambahin itu, rame datang. Di sisi lain ada toko jualannya kualitas 1, murah lagi, cuman lampunya 5 watt. Ada orang datang. Agak. Sedangkan yang itu dia jual singkong, dikemas. Yang di kampung nggak ada harganya, dikemas. Suatu yang jelek dikemas, indah, rame, warna-warni dan sebagainya. Orang datang, Pak. Zina. Tafakhur, bangga, Pak. Bangga dia. Perempuan yang tidak ada iman di dalam hatinya, ketika ajang untuk warna-warni ini muncul, dia akan berbangga-bangga dengan aksesoris dan bajunya. Malu dia kalau pakai baju yang kemarin di kondangan. Bangga, tafakhur dia. Ini loh. Begitulah dunia. Dia ingin menunjukkan, ini saya. Laki-laki, dunia usaha, bisnis. Dia ingin tunjukkan, ini loh saya. Dengan penampilan yang oke, baju branded, sepatu, mobil mewah, padahal ngeredit. Inilah dunia. Bis, tafakur, bangga orang. Ada kisah menggelitik di media sosial. Seseorang datang ke peminjaman, pinjam-meminjam. Dia bilang, saya mau pinjam uang. Boleh Pak, berapa? 5 juta. Apa jaminannya Pak? Mobil saya di depan. Dilihat mobilnya Ferrari. Orangnya compang-camping, berantakan sih. Ferrari itu mobilnya. Bingung, terima sama mereka. Kata perusahaannya, ini orang stres sekali ya. Masa mobil Ferrari dijadikan jaminan pinjaman 5 juta? Sudahlah. Dapat 2 minggu, ini orang datang dengan penampilan yang sama, compang-camping.
terjadi di daerah Malang. Datang dibayar, ini pinjaman saya. Perusahaan mengatakan, Pak, saya melihat rekod Anda seorang miliarder. Kenapa Bapak melakukan ini? Jawaban dia, di mana saya harus memarkir mobil saya dengan aman? Ini tempat aman. Cukup dengan bayar sekian, 2 minggu mobil saya aman. Jadi itu bukan minjem, mau parkir. Inilah dunia, Pak. Subhanallah. Takut dia. Setelah itu dia bangga, tafakhur. Subhanallah. Wa tafakhurun bainakum, bangga-banggaan di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Takatsur, memperbanyak harta dan anak. Sama pula ayat ini dengan yang di dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah lahu, la'ib. Sama pula dengan surat Al-Munafiqun di ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Harta-harta kalian, anak-anak kalian jangan sampai melalaikan kalian semuanya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata di situ ada sebuah selimut. Ini selimut. Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kemudian di hadis qudsi apa? Khalaqtu ibadi hunafa. Maknanya sama. Manusia lahir suci, Allah ciptakan manusia dalam keadaan suci semua. Ternyata kesucian ini bisa hilang, yang mulanya tertutup. Kesucian ini akan tertutup. Apa yang menjadikan kesucian ini tertutup sehingga manusia itu lupa akan kesucian dirinya? Dunia. Dunia menjadikan manusia lupa akan kesucian dirinya, yang pada akhirnya alhaqum, melupakan dia dari kewajiban dia kepada Allah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang senada dengan ayat ini. Hadis dari Mutrif Ibnu Syikhir, Ibnu Abdullah Ibnu Syikhir, dari ayahnya. Dia mengatakan, ataitun Nabi SAW wa huwa yaqra. Saya mendatangi Rasulullah SAW sedangkan beliau lagi membaca surat ini, Alhaakumut Takatsur. Lalu beliau mengatakan, bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Manusia, anak Adam selalu mengatakan di benaknya, hartaku, hartaku, fulusku dan fulusku. Mulutnya tidak ada kata-kata lain kecuali fulus. Qala wa hal laka ya ibna Adam min malik illa ma akalta fa afnait. Lalu Nabi menegur kita dalam sabdanya, wahai anak Adam, sebetulnya harta yang kamu miliki itu tidak lain adalah apa yang kamu makan, dan itu akan hilang. Aula bista fa ablait, atau yang kamu pakai lalu itu akan kusam. Au tasaddaqta fa amdait, atau kamu sedekahkan dan itulah yang akan mengalir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan Imam An-Nasai. Lihat, subhanallah, harta ini seperti sepiring nasi.
lapar, kita makan, setelah itu habis. Jadi kotoran. Rasulullah SAW mengumpamakan dalam sebuah hadis sahih bahwa harta dunia yang ada di tanganmu itu ibarat sesuatu yang keluar dari dirimu, kata Nabi. Apa itu? Kotoran. Itu dunia. Yang kamu makan habis. Orang kaya sama makannya Pak, itu juga. Makanan yang mahal itu hanya prestis Pak. Sama. Hanya cari nama. Intinya yang dia makan sama kebutuhannya. Hilang. Jadi ibaratnya dunia ini kayak makanan ini. Kalau orang puasa katanya lapar di mata. Padahal kalau sudah kena air putih, sudah selesai Pak. Lapar di mata. Setelah dimakan, keluar kotorannya. Itulah dunia. Subhanallah. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW pun mengatakan, di hadis Abdullah ibnu Abi Bakr, beliau mengatakan, sami'tu Anas ibnu Malik yaqul, saya mendengar Anas bin Malik mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita thalath, jika seseorang wafat, yang ikut dirinya itu 3. Fayarji'u thnani wa yabqa wahid, yang 2 pulang, yang 1 akan tinggal sama dia. Yatba'uhu ahluh wa maluh wa amaluh, yang ikut dia itu adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluh, keluarganya dan hartanya pulang, ribut, berantem di rumah. Saya telat ini tadi juga ngitung warisan di rumah punya tetangga sebelah. Itulah dunia. Wa yabqa amaluh, yang akan tinggal sama dia adalah hartanya. Coba lihat korelasi antara hadis ini dengan hadis yang di atas. Meninggalkan kita, digambarkan di situ sepiring nasi, digambarkan di situ pakaian. Di hadis ini digambarkan, dibahasakan harta, orang-orang yang ada di sekitar kita. Semua ini akan hilang, lenyap. Makanan jadi kotoran, baju akan dibuang, jadi kotoran juga, sampah. Yang akan tetap tinggal adalah ma tasaddaqta fa amdait, yang kamu sedekahkan itulah yang akan tinggal sama kamu. Yang kamu sedekahkan itu yang tinggal sama kamu. Kisah seorang sahabat pada waktu perang Uhud, dia hanya duduk di tenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenda ini dibuat oleh para sahabat untuk Rasulullah SAW dengan tujuan agar Rasulullah bisa memantau jalannya pertempuran dengan baik dan membuat strategi-strategi. Rasulullah ikut berperang dan keluar, masuk lagi, dan begitu seterusnya. Ada seorang laki-laki sahabat, dia duduk di tenda ini sambil nonton, menikmati pertempuran itu dengan makanan kecil yang di tangannya. Mirip sebuah tontonan bagi dia. Dia menikmati pemandangan perang itu sambil menikmati butiran-butiran kurma satu demi satu. Ketika Rasulullah SAW naik dan masuk ke tenda itu sambil melihat jalannya pertempuran,
Dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, emangnya kalau saya ikut perang di sini dapat apaan?" Ini kalau kita nih yang ditanya begini, kalian apain? Digampar, Mas. Enaknya udah kakak ikut nanyanya kayak begini lagi. Emang kalau saya ikut dapat apaan? Tapi inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab satu kata, masuk ke telinga, masuk ke hati. Dijawab satu kata, inilah kelebihan sahabat radhiyallahu ta'ala an. Kemuliaan mereka. Satu kata masuk telinga kanan, masuk ke hati, Pak. Apa jawaban Nabi dari pertanyaan itu? Surga. Kalimat ini masuk ke hati sahabat ini. Lalu beliau mengatakan, "Demi Allah, jika kurma-kurma ini masih ada di tanganku, saya akan menjadi orang rugi." Sontak dibuang semua kurma-kurma yang ada di dirinya, dan dia masuk ke dalam pertempuran itu dan meninggal sebagai syahid, masuk surga. Sadar bahwa dunia ini, kurma ini hilang sebentar lagi, maka dia memilih sesuatu yang kekal. Subhanallah. Inilah kelebihan sahabat. Nasihatnya pendek, hasilnya besar. Kita kathura khutabaukum wa qalilun ulamaukum. Kata Nabi apa? Tukang ceramah banyak ngomongnya, tapi orangnya orang mudeng-mudeng, Mas. Gak ngerti-ngerti, Mas. Inilah sahabat lebihnya. Tahu sadar dunia ini seperti ini, kayak makanan ini, hilang sebentar lagi. Kotoran, baju kotoran. Mereka tidak mau tenggelam dalam dunianya. Tidak mau. Ketika Rasulullah mengumumkan dan mengajak seluruh para sahabat untuk terlibat dalam pertempuran pada tahun ke-9 Hijriah, lihat kondisi yang sangat sulit, jamaah. Kondisi musim kemarau yang sangat menyengat sekali bagi mereka. Simpanan makanan tidak ada, uang tidak ada bagi kebanyakan, tidak ada semua. Panen kurma di depan mata. Milih mana, Mas? Diajak bepergian atau nunggu kurmanya, Mas? Nunggu kurma, Mas. Kenapa? Sudah nggak punya makanan, nggak punya duit, mau panen, sudah ditunggu. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah mengumumkan kepada seluruh para sahabat di Madinah untuk ikut serta dalam sebuah pertempuran yang dikenal dengan perang Tabuk. Bayangin, panas dahsyat, luar biasa. Nggak ada makanan, minuman nggak ada, duit nggak ada. Suruh perang daerah Tabuk, Mas. Jauh, Mas, dekat dengan, kalau nggak salah dekat Suriah ya. Saya belum tahu ke sana sih. Kalau lihat petanya sih dekat sama Suriah. Kayak apa? Milih mana? Nunggu kurma mateng atau ikut Rasulullah? Ini yang pertama, cobaan. Cobaan yang kedua, tidak ada apa-apa sudah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Man sa'ada yaumal usrati admanu lahul jannah." Barang siapa yang membantu pasukan yang penuh dengan kesulitan ini, seperti yang digambarkan tadi, membantu dengan harta, saya jamin masuk surga. Pakai apa? Subhanallah, ujian luar biasa. Tapi itulah sahabat. Dia kesampingkan semuanya.
Mereka memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pilih Rasulullah SAW. Orang-orang munafik yang tidak ikut dalam pertempuran ini habis diancam oleh Allah di dalam Al-Quran karena mereka tidak mau ikut. Subhanallah. Inilah kemuliaan mereka. Bayangin, jalan nggak ada makanan, lapar, panas, kayak apa? Berkaitan dengan turunnya ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian sukai. Bukan maaf nggak ada recehan, nggak ada, bukan. Bukan recehan yang suruh ngeluarin, yang paling kalian sukai. Ayat ini turun didengar oleh sahabat Abu Talha. Sontak dia mengatakan, Abu Talha punya tanah yang posisinya super strategis, di mana persis di depan Masjidil Haram, Masjid Nabawi maksud saya. Persis tanahnya di depan Masjid Nabawi. Berarti kalau sekarang ya mungkin masuk masjid itu. Persis di depan Masjid Nabawi itu tanahnya Abu Talha dan itu kebun kurma. Itu harta yang paling dia sukai. Mendengar ayat ini, dia sontak datang menemui Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau telah tahu bahwa harta yang paling aku sukai kebun ini. Hari ini saya infakkan kebun ini di jalan Allah. Ada Pak, mobil yang Bapak banggain di depan Anda infakin di Masjid Al-Fatah. Itu Pak. Datang ke pengurus, Pak, demi Allah ini mobil ya saya banggakan Pak. Saya infakkan untuk Masjid Al-Fatah Pak. Subhanallah. Inilah mereka. Tetapi fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahwat. Lahir generasi setelah itu menyia-nyiakan salat, mengikuti hawa nafsu. Coba lihat di masyarakat kita sekarang. Mata melek sampai merem lagi. Apa yang dicari Pak? Ya duit Pak. Adzan dikumandang, dengar Pak telinganya? Kagak Pak, budek kupingnya Pak. Nggak peduli sudah. Nggak peduli hukum Allah, nggak peduli sana, nggak peduli sini, nggak. Yang penting fulus. Anda tegur, Pak, urusan pahala itu urusan Allah Pak. Nanti belakangan di akhirat Pak. Astaghfirullahaladzim. Inilah manusia. Ada kisah menggelitik lagi dari seorang tabi'in yang bernama Ahnaf bin Qais. Nama aslinya Al-Imam Dhahhak. Suatu ketika beliau berjalan, bertemu dengan seorang lelaki. Laki-laki ini memegang sesuatu di tangannya. Lalu Imam Dhahhak mengatakan, Mas, tanganmu megang apa? Ini zaman dulu nih ya. Zaman ada imannya Pak. Tanganmu megang apa? Si laki itu menjawab, dirham. Ini uang. Punya siapa? Dia menjawab, ya punya saya. Apa jawaban Imam Dhahhak? Beliau menjawab, innama huwa laka idza anfaqtahu fi ajrin aw ibtigha'i syukrin. Mas, uang itu akan jadi milikmu kalau kamu infakin dengan niatan cari pahala dari Allah. Subhanallah.
Lihat Pak, itu milik kamu kalau kamu infakin. Nah, inilah profil mereka orang-orang dulu. Mereka yang imannya hilang. Ini yang disebutkan di ayat ini. Alhaakumut takatsur. Jadi fitrah kesucian ini terselimuti dengan kecintaan manusia terhadap dunia. Sudah Isya. Kita skor dulu dan kita lanjutkan setelah sholat Isya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta zurtumul maqabir. Zurtum itu artinya secara bahasa ya, menziarahi. Kalian ziarah. Al-maqabir bentuk jamak plural dari kata tunggalnya yaitu makbarah. Apa artinya? Kuburan. Jadi kalau diterjemahkan apa adanya, sampai kalian ziarah kubur. Tapi apa ini maksudnya? Tidak. Pendapat yang sangat dikuatkan oleh beberapa para ahli tafsir di beberapa rujukan tafsir yang akurat menyatakan bahwa makna ayat ini adalah kematian. Sehingga ayat 2 ini maknanya hatta zurtumul maqabir, yaitu sampai kalian wafat. Itu maknanya. Jadi sampai kalian wafat. Hubungannya dengan ayat yang pertama, di mana Allah berfirman alhaakumut takatsur. Jadi sikap memperkaya diri itu menjadikan manusia lupa pada Allah, lupa ibadah kepada Allah, lupa akan akhirat, memperkaya diri atau tenggelam dalam kenikmatan dunia. Jadi nggak harus harta seperti tadi, bisa dengan gemerlapnya dunia, dengan wanita atau wanita dengan laki-laki dan seterusnya. Ini semua akan berakhir pada diri pelakunya. Kapan berakhirnya? Kalau udah wafat. Kalau dia sudah wafat, dia sudah berhenti, sudah wafat. Artinya apa? Itu tidak akan menjadikan dirinya itu taubat dan kembali kepada Allah. Dia nggak taubat dan tidak akan kembali sampai dia wafat nanti. Ada komentar menarik dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di tafsir Juz Amma pada ayat ini. Luar biasa komentar beliau ya. Dan itu fenomena memang yang terjadi. Beliau mengatakan yakni ila an zurtul maqabir, yakni ila an muttum. Kata beliau, makna ayat ini zurtumul maqabir yaitu sampai kalian wafat. Lalu beliau mengatakan fal insanu majbulun ala takatsur ila an yamut. Manusia dengan watak dia yang buruk ya, dengan watak dia dalam kurung yang buruk, dia menyukai takatsur tadi itu sampai dia wafat. Lihat komentar beliau. Bal kullama isdada bihil kibaru isdada bihil amalu. Subhanallah. Semakin tua semakin jadi, Pak. Angan-angan dan keinginan dia semakin banyak. Fahuwa yashibu fi sin
wa yashibbu fil amal. Umurnya semakin tua, tapi keinginannya semakin panjang. Hatta inna rajula lahu tis'una sanah mathalan. Sebagai contoh, seseorang umurnya sudah sampai 90 tahun. Tajid indahu minal amal wa tulil amal ma laysa 'inda syab alladhi lahu 15 sanah, kata beliau. Orang, sebagai contoh, ketika seseorang umurnya 90 tahun, dia punya keinginan jauh lebih banyak dibanding seorang pemuda yang umurnya 15 tahun. Hadza huwa ma'nal ayat al-karimah. Ini makna ayat ini. Coba lihat Pak, di tempat-tempat perbelanjaan, di perkantoran, dituntun Pak, tapi masih ngomongin bisnis. Kemarin waktu lebaran itu di Surabaya, saya lagi makan sama anak-anak, makan soto. Di sebelah saya ada seorang nenek-nenek yang bikin saya terbelalak, Pak. Apa? Tebakan saya umurnya antara 70-80. Tapi subhanallah, kayak anak remaja putri mau kawinan. Saya bilang, ini jelmaan setan apa? Kayak ondel-ondel begitu. La haula wala quwata illa billah. Mau duduk dituntun sama anaknya, mau bangun dituntun, tapi dandanannya kayak seorang gadis mau kawinan. Astagfirullahaladzim. Inilah manusia. Subhanallah. Dan ini fenomena. Jadi semakin tua bukan semakin sadar, tapi tua-tua semakin tua-tua keladi, katanya. La haula wala quwata illa billah. Hatta zurtumul maqabir. Ini yang dikatakan oleh para ulama tentang penafsiran hatta zurtumul maqabir, sampai wafat sudah, baru berhenti mulutnya. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana libni Adam wadin min dhahab, ahabba anna lahu wadiyan akhar, walan yamla'a fahu illa turab. Wallahu yatubu ala man tab." Apa kata Rasulullah? Seandainya manusia itu punya satu lembah emas, selembah emas, dia pengen punya lembah yang kedua. Kalau punya dua, pengen tiga. Dan tidak ada yang bisa menutup mulutnya kecuali tanah liat yang dibulet-buletin itu, Mas. Wallahu yatubu ala man tab. Allah akan menerima taubat orang yang mau taubat. Kalau mau taubat dengan taubat yang nasuh baru diterima. Bukan ujuk-ujuk Allah nerima taubatnya kapan kamu taubat. Dan pula makna ayat ini bukan berarti Islam ini mencela orang yang bekerja untuk mendapatkan kekayaan, tidak. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, banyak dari mereka yang bekerja. Abu Bakar As-Siddiq seorang pengusaha, Umar seorang pengusaha, Utsman lebih lagi. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu seorang pengusaha yang luar biasa. Hampir seluruh daratan Timur Tengah itu beliau kuasai. Sangat-sangat dikuasai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Istilah kita, Gang Buntu tahu Umar Abu Bakar As-Siddiq itu. Oh, di Irak sono ada Gang Buntu, tahu beliau. Istilahnya begitu, sampai seperti itu. Faham dan sangat faham sekali. Dari mana? Ini menunjukkan bahwa perdagangan beliau itu luar biasa dahsyat. Dari mana dianalisa oleh para ulama sampai seperti itu?
ketika beliau jadi khalifah. Beliau mampu menjadi komandan perang dalam mengirim 15 pasukan tempur untuk memerangi orang-orang yang murtad di seluruh wilayah Timur Tengah, dengan menunjukkan letak geografis sangat-sangat mendetail. Peta berjalan. Hanya cukup komando dari kota Madinah. Beliau mengatakan, kamu yang ada di Bahrain, kamu yang ada di Irak, jangan lewat jalan situ, nanti kejebak kamu. Kamu lewat jalan sebelah sini, sebelah kiri, kamu belok ke kiri. Subhanallah. Di zaman itu tidak ada peralatan apa-apa. Begitu pula ketika mengutus Khalid bin Walid dengan pasukannya untuk menaklukkan Persia, Irak, itu dikomando dari jarak jauh oleh Abu Bakar dari Madinah. Lewat sini, masuk situ, jangan lewat situ, kamu nyebrang sono, lewat sini. Dari mana taunya? Menunjukkan mereka kecerdasan luar biasa. Artinya dulunya mereka dagang hebat. Dan mereka pedagang luar biasa, tahu. Umar sama, Utsman sama. Dan begitu pula sahabat-sahabat, dari 10 sahabat itu banyak dari mereka yang pengusaha. Dan kaya raya mereka itu. Luar biasa kekayaan dan asetnya. Tapi permasalahannya, harta yang dia miliki itu justru menjadikan mereka semakin beriman. Hartanya tambah banyak, mereka tambah suntuk, tambah sumpek, Pak. Tambah banyak, hartanya tambah sedih. Kita senang harta, mereka enggak. Kerja keras, dapat duit, sumpek. Itulah mereka. Kisah Tolhah bin Ubaidillah habis pulang dari Yaman, dapat untung bersih, net profitnya 700.000 dirham bersih. Pulang ke rumahnya, mukanya cembetut, ditekuk. Kata bininya putrinya Abu Bakar As-Siddiq, wahai Tolhah, apakah aku berbuat salah kepada dirimu? Lihat, ini istri yang solihah. Apa saya salah sama dirimu? Tolha mengatakan, tidak, sungguh engkau wanita yang paling mulia di muka bumi ini. Subhanallah. Lalu istrinya balik nanya, lalu kenapa engkau pulang dengan muka cembetut? Kata Tolha, iya, saya baru untung 700.000. Untung cembetut, Pak. Jawaban istri yang solihah apa? Wahai Tolha, engkau telah faham dan punya data. Fakir miskin di kota Madinah ini siapa saja. Besok pagi semua duitmu bagiin ke fakir miskin di Madinah. Wah, ada perempuan yang begini Pak sama sekarang. Wah, tahu dapat faedah, belanja ke mall pulang bawa truk, Pak. Jadi bukan berarti melihat hadis ini, andai manusia memiliki satu lembah emas, dia pengen punya 2 lembah. Bukan berarti Islam ini mencelah umatnya atau melarang umatnya untuk mengumpulkan harta kaya, tidak. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini maksud dari hadis ini. Para jamaah sekalian, ada makna lain yang diartikan, diambil oleh para ulama dari ayat ini, yaitu Allah mengatakan zurtumul maqabir. Kematian itu dibahasakan oleh Allah dengan bahasa ziarah. Kematian artinya ketika seseorang wafat, kemudian dia dimakamkan di kuburan, maqabir, dimakamkan di kuburan. Allah menamakan tahap ini dengan tahap ziarah. Kata Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya, annal barzakha darun maksudun minhan nufudh. Alam barzakh, kubur, itu tujuannya adalah an-nufudhu ila daril baqiyah. Tujuannya adalah menanti perjalanan yang kekal, perjalanan berikutnya.
Sammahum zairin, Allah menyebut orang-orang yang sudah dimakamkan itu sebagai peziarah. Ada dialog antara Umar bin Abdul Aziz dengan seorang tabi'in pula namanya Maimun bin Mihran. Ketika Umar bin Abdul Aziz membaca ayat ini, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir falabitha hunaihatan faqal. Ketika sampai pada ayat yang kedua ini, beliau terdiam sejenak lalu mengatakan, ya Maimun, wahai Maimun, ma'aral maqabira illa ziyarah. Wahai Maimun, saya tidak melihat kuburan ini melainkan ibarat orang yang ziarah. Wa ma lizairi bud min an yarji'a ila manzilih. Orang yang ziarah itu tidak ada pilihan lain kecuali pulang ke rumahnya. Lihat, ziarah. Jadi di surat Al-Mu'minun Allah mengatakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi di hadapan mereka itu ada alam kubur sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Sejenak di situ. Ada seorang jamaah pengajian yang punya pemikiran liberal, agak menggunakan rasio dia. Dia bertanya sama saya, Ustadz, kuburan ini kan masa menanti untuk ke alam akhirat. Benar Pak, itulah kuburan, ziarah. Tapi kenapa sering dikatakan bahwa orang di dalam kuburan ini diazab dan dikatakan pula mendapatkan kenikmatan? Bukankah dia belum dihisab? Kenapa kok diazab? Kalau logika masuk nggak? Masuk Pak. Belum dihisab kok diazab? Iya kan? Dihisab dulu, baru diazab atau dapat reward atau punishment, kan gitu kan? Ya ini belum dihisab Ustaz. Maksud dia mau mengingkari azab kubur. Bagaimana menurut Ustaz? Saya bilang, Pak begini, pakai akal, saya pakai akal. Gini Pak, Bapak mau pergi naik kereta. Ketika Bapak di pintu gerbang, penjaga pintu itu atau security-nya lantas mengatakan dan mengarahkan kepada Bapak, Pak, silahkan Bapak di ruang tunggu itu. Bapak diarahkan ke ruang tunggu VIP, bersih, rapi, wangi, ada AC-nya dan sebagainya. Ada minuman di situ. Penumpang kedua masuk, security bilang di sono, sebelah mana terserah. Ya kan? Penuh. Di situ ternyata penuh. Terpaksa dia duduk di depan WC. Bengong. Ya. Bapak menunggu di ruang VIP. Ruangan VIP itu di sekitarnya ada kaca-kaca, Pak. Dari kaca itu Bapak bisa menikmati pemandangan di luar. Bapak bisa melihat kereta silih berganti datang. Bapak bisa melihat ada orang makan dengan menu yang spesial. Ada Bapak di situ bisa melihat orang makan cuma dengan gorengan, Pak. Macam-macam Bapak bisa melihat di situ hanya dengan duduk di ruang VIP. Itu alam kubur, Pak. Yang menentukan Bapak duduk di alam kubur di ruangan VIP itu apa? Bapak punya tiket VIP namanya. Sedangkan si B duduk di alam kubur menunggu kereta. Dia zair, tamu, dia nunggu kereta. Tapi dia nunggunya di samping WC, Pak. Kenapa? Karena dia tidak punya tiket VIP. Atau bahkan nggak punya tiket memang. Jadi yang menentukan apa? Tiketnya. Sudahkah Bapak disamperin oleh pihak petugas tiketing?
Pihak kereta api sudah belum. Kan petugas tiketnya belum datang. Nanti kalau Bapak naik kereta baru petugas tiketnya datang. Kan gitu kan? Nanti kalau keretanya datang baru Bapak naik di crack tuh tiket Bapak. Tapi dari saat Anda masuk Anda sudah bisa menikmati. Itulah alam kubur, Pak. Apa artinya tiket Anda? Tiket Anda itulah iman dan amal saleh Anda. Ketika kematian datang, malaikat itu yang mengarahkan, ini mas tempatmu mas. Ini mas yang di tempatmu ya. Tiket, Anda punya tiket. Tiket kita adalah iman dan amal saleh. Inilah disebut dengan zurtumul makabir. Jadilah tamu yang baik. Ini makna yang luar biasa. Kemudian Al-Imam As-Sa'di pula mengatakan, wallahi mazzairu bimuqim, wallahi lanub'atsan. Demi Allah, orang yang ziarah itu tidak akan tinggal di situ. Demi Allah, orang yang ziarah itu akan dibangkitkan kembali. Subhanallah, lihat bahasa Al-Quran, hatta zurtumul maqabir. Orang di kuburan itu nunggu, Pak. Nunggu sampai hari kebangkitan. Tapi masa penantian itu imma na'imun wa imma adab. Itu bisa adab, itu bisa kenikmatan. Apa yang menentukan? Kata Ali bin Abi Thalib, ad-dunya daru amalin. Dunia ini tempat untuk beramal, ngumpulin tiket. Nanti ketika di kuburan belum pembalasan, tapi tiketnya sudah kelihatan. Tempat nunggunya sudah tahu. Anda dan kita nunggu di VIP atau nunggu di samping tong sampah. Waliyadzubillah. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Apa kalla di sini secara singkat artinya kalla ini tinggalkanlah takatsur yang tadi itu. Tinggalkan takatsur itu. Tinggalkan. Sawfa ta'lamun, nanti kamu akan tahu akibatnya ya. Summa, kemudian kalla, tinggalkan sikap kalian yang hanya mementingkan duniawi. Saufa ta'lamun, sungguh kalian akan tahu apa akibatnya. Sebagian ulama memaknai ini adalah penekanan makna bahwa dampak buruk dari takatsur itu sangat berbahaya, yaitu azab di dunia dan azab di akhirat, di alam kubur dan di akhirat. Sangat berbahaya, sehingga ditekankan kembali untuk memberikan penekanan akan bahaya azab mereka yang melakukannya. Sebagian mengatakan seperti dikutip riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwa makna yang pertama, kalla saufa ta'lamun, tinggalkan takatsur yang selama ini kalian lakukan. Saufa ta'lamun, sungguh kamu akan tahu azab yang akan kalian peroleh di alam kubur. Tsumma kalla, kemudian tinggalkan. Saufa ta'lamun, sungguh kalian akan tahu azab yang Allah sediakan di akhirat. Jadi yang pertama dimaknain di kuburan, yang kedua dimaknain di akhirat. Tapi dominan para ulama mengatakan ini penekanan yang tujuannya adalah
memberikan penekanan makna agar manusia faham bahwa itu semua berdampak sangat buruk. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Kenapa? Karena pembahasan yang selanjutnya cukup panjang. Kalau saya potong-potong sedikit-sedikit kurang mengena nanti. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus dan kesimpulan. Mungkin pertanyaannya mengarah pada lalu apa solusinya? Tentu yang pertama adalah kita membekali diri kita dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini nurun yaqdhifuhu Allahu fi qulubil ibad. Ilmu syar'i ini adalah cahaya yang Allah tanam di hati orang-orang beriman. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nura. Telah kami wahyukan kepadamu roh. Wahyu dinamai oleh Allah dengan roh. Dengan wahyu, dengan Quran, dengan sunnah, manusia bisa hidup bahagia. Dulu kamu tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu sunnah Nabi. Tapi setelah kalian mempelajari, Allah jadikan itu cahaya di hati kalian semuanya. Subhanallah. Jadi ilmu syar'i cahaya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah menyelamatkan mereka orang-orang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Inilah ilmu syar'i, nur, cahaya. Jika kita bisa melek, faham, tahu. Yang kedua, tentu ilmu syar'i akan melahirkan sebuah cahaya semakin besar dengan amal saleh, dengan tauhid, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mencari sarana-sarana pendukungnya. Apa sarana pendukungnya? Majalis ilmu, majelis ta'lim. Sarana pendukungnya rufaqa salihun, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, pergaulan yang baik. Ini semua menghasilkan sistem imun yang kuat pada tubuh kita. Di antara contoh kenapa disyariatkan sholat berjamaah bagi laki-laki. Dengan sholat berjamaah kita semangat ngelihat orang, ngelihat fulan, ngelihat ini, semangat, terdorong terus. Majelis ta'lim kenapa? Dapat ilmu yang tadi. Yang kedua, dapat support dari teman-teman yang lain. Kita ada masalah bisa curhat di situ. Curhat di tempat yang pas. Bukan bahlul ditambah bahlul sama dengan bahlul. Artinya apa? Curhat sama orang kakak ngerti. Ya yang dicurhati, oh iya, tumbuh ketemu tutup kata orang Surabaya, Pak. Ya sama aja sudah, nggak akan menghasilkan. Tapi kalau di majelis ta'lim kita curhat mendapatkan solusi yang bijak, tepat, insya Allah. Teman yang baik, begitulah teman yang baik. Disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, teman yang baik itu akan menjadikan syafaat kelak di hari kiamat. Disebutkan jika seseorang masuk neraka lalu dia memiliki teman yang baik, teman itu akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi,
itu teman saya, dulu dia begini, dia baik, begini, selamatkan dia dari azab neraka. Lalu diselamatkan oleh Allah karena temannya dia ini teman yang sangat mulia. Dikomentari hadis-hadis ini oleh Imam Ibnul Jauzi dengan mengatakan, jika aku kelak wafat dan kalian tidak mendapati diriku di surga, sebutlah namaku agar Allah menyelamatkan diriku dari azab neraka. Imam Ibnul Jauzi. Inilah teman yang baik. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan, Pak. Assalamualaikum. Ya. Ya, pertanyaan bagus sekali. Tapi ini bukan pendapat saya. Saya nggak berhak untuk menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan hal yang prinsip. Tapi saya menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai atau wasyahidahu. Allah melaknat orang yang makan riba, wa mukilahu, orang yang ngasih riba. Yang ketiga, wa katibahu, yang nyatet. Yang nyatet siapa? Hah? Semua karyawannya yang nyatet. Semua karyawannya tukang catat. Wasyahidahu, dan yang menyaksikan, artinya karyawannya juga menyaksikan semuanya. Semua terkena laknat dari Allah. Apa laknat itu? At-tardu min rahmatillah, terusir dari rahmat Allah, terjauh dari rahmat Allah. Terus kemana? Neraka, Mas. Yang kedua, kecuali darurat. Pertanyaan balik, tolok ukur darurat itu apa, Mas? Tolok ukur darurat itu apa? Apakah karena kita bekerja di situ terus kita katakan darurat? Darurat dalam kaidah ilmu usul fiqh, ilmu fikih, apa itu? Kondisi di mana seseorang akan terancam nyawa, jiwanya dengan kematian kalau tidak mengkonsumsi ini. Artinya kalau Anda nggak kerja di perusahaan bank itu, di bank, besok mampus kamu. Kasarnya gitu, Mas. Besok mati, ya itu darurat namanya. Ada hukum darurat seperti ini? Ada. Yang disebutkan di Al-Quran tentang hukum makan makanan yang diharamkan, babi, anjing, dan bangkai, dan sebagainya. Boleh. Kapan? Kalau tidak ada makanan lain selain ini. Gak ada lagi yang kita makan dari makanan yang halal kecuali ini. Dan kita dalam posisi sangat lapar dan mau mati. Boleh kamu makan. Sekedar menutupi rasa
lapar. Itu pun masih dibatasin. Kembali ke pertanyaan Anda, apakah pekerja di bank dikatakan darurat? Tidak. Saya kenal banyak orang, Mas, jabatannya sudah direktur di perusahaan bank A lah, nggak perlu saya sebutkan, direktur, Mas. Ada yang gajinya sebulan, dia ngucap sama saya gajinya 25 juta sebulan, dengan fasilitas-fasilitas yang setumpuk, ditinggalkan semuanya. Ada lagi jamaah yang kalian semua kenal, wajahnya tahu lah, mungkin nama kalian tidak tahu, wajah kalian tahu. Saya lihat dia nggak ada di sini, jadi saya sebutkan, kalau nggak malu nanti dia. Sering di sini, kalian tahu wajahnya. Dia senior manager sebuah bank internasional, gajinya di atas 20 juta, mengundurkan diri jualan jus keliling. Mas, fa'ardullahi wasi'atu fatuhajiru fiha. Bumi Allah luas, Mas. Jangan terperangkap dengan ucapan dalam bahasa Indonesia, dunia ibarat daun kelor. Itu bagi orang stres, Mas. Orang sedeng, Mas, punya ungkapan seperti itu, Mas. Lagi berita rame juga di media sosial, seorang manajer di perusahaan keluar, Mas. Jadi apa? Masuk di Gojek, Mas. Jadi ojek tuh, di Gojek gitu. Keluar dari leasing, daftar di Gojek sana, Mas. Gojek ojek itu loh yang Gojek ya. Bumi Allah luas, Mas. Ada lagi satu orang keluar dari bank, gajinya gede. Terakhir sampai sebelum Ramadan kemarin saya ketemu dia, kerja apa Mas? Masih nganggur, Ustaz. Subhanallah. Alhamdulillah, Ustaz, saya tenang walaupun saya jadi pengangguran. Punya keluarga, punya anak, istri. Saya yakin Allah pasti ngasih jalan keluar sama saya, Ustaz. Tidak ada darurat, Mas. Tidak ada darurat. Ya. Anda punya niatan baik, ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyelamatkan agama Anda, menyelamatkan keluarga Anda. Yakin Allah pasti ngasih jalan keluar buat Anda. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ya, boleh. Ya. Bagaimana dengan harta yang sudah diperoleh? Perbanyaklah infak, karena sedekah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nara. Perbanyaklah sedekah, kata Rasulullah, karena sedekah itu menghapus dosa, sebagaimana api itu mampu meredah air itu mampu meredah api. Jadi dosa diumpamakan dengan api. Di antara cara menghilangkannya, perbanyak sedekah, Mas, banyak sedekah. Banyak sedekah, insyaallah Allah akan bersihkan. Khudh min amwalihim shadaqatan, apa manfaatnya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang kedua, permasalahan yang berbeda. Bagaimana dengan kita, bolehkah kita menitipkan uang atau menabung uang di bank konvensional? Jawabannya, silahkan, dengan syarat jangan diambil bunganya. Tapi kalau ada jalan lain, ada bank syariah yang benar syariah, silahkan. Atau paling tidak akhafud dhararain. Kaidahnya dalam fikih, kemadharatan yang paling
ringan. Ada preman ganas, ada preman baik, Mas. Ya preman tapi masih khair. Ya, mending dia lah. Kan gitu kan? Dengan catatan Anda jangan mengambil bunganya. Walakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wala tudhlamun. Ambil duitmu aja. Bunganya jangan. Ya, pakai untuk kepentingan yang bersifat umum yang dibolehkan oleh para ulama. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu taala alam shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.